Sebelum saya mengajukan pertanyaan, tentu kita masih ingat peristiwa 7 tahun yang lalu, 2017, ketika kami di sini menggelar hak istimewa kami, hak tertinggi yang dimiliki oleh DPR, yaitu Pansus, Panitia Khusus KPK. Karena dengan latar belakang berbagai peristiwa yang menurut saya dan menurut laporan yang kami terima di Pansus, banyak penyimpangan, penyalahgunaan, dan seterusnya. Tentu kita masih ingat banyak juga penyidik-penyidik yang kita panggil di sini, mantan-mantan penyidik KPK, yang mengungkapkan berbagai peristiwa di dalam sana, mulai dari lidik, sidik, hingga ke penuntutan. Bahkan dalam hal memperlakukan barang bukti juga terjadi banyak penyimpangan ketika itu. Ada Nasir Jamil tentu masih ingat, dan beberapa kawan yang Roni juga mungkin masih ingat, karena kami sudah mungkin 4 periode di sini, sudah 3 kali fit and proper pimpinan KPK, dan ini yang keempat. Dan ini yang pertama untuk fit and proper Dewas, karena kesepakatan kita 2019 dengan Undang-Undang Nomor 19 2019 itu untuk pertama kalinya Dewas ditentukan oleh pemerintah ketika itu. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Pansus juga itulah yang kemudian mendorong gagasan perlunya Dewas atau pengawasan bagi KPK. Dan ternyata dalam perjalanan yang baru seumur kalau jagung bulan, barangkali hanya beberapa tahun, terjadi peristiwa yang menurut saya juga miris antara debat terbuka atau keributan terbuka antara Dewas dengan pimpinan KPK, dan ini nggak boleh terjadi lagi. Nah, bagaimana kira-kira pandangan saudara? Karena jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 itu dikatakan dan diatur tentang hal penyadapan, penggeledahan, dan seterusnya, ada tata cara yang harus diikuti. Nah, ketika saudara nanti menemukan suatu penyimpangan ya, terhadap peraturan dan perundang-undangan yang sudah diputuskan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19, apa kira-kira yang saudara akan lakukan? Satu, bagaimana mekanisme pengawasannya? Ya. Apakah saudara akan pasif menunggu laporan atau justru aktif? Ya. Karena banyak juga gelar perkara OTT kemudian diumumkan, dipajang di depan publik, ternyata tudingan awalnya berubah ketika masuk ke pengadilan. Misalnya ketika kita mungkin masih ingat Menteri Agama, korupsi sekian ratus miliar, tiba-tiba di pengadilan hanya dituduh menerima gratifikasi apa yang dari Makkah itu kiswah. Ya. Ini kan tentu aneh juga. Lalu digelar OTT-nya beratus-ratus juta dolar misalnya, atau puluhan miliar, ratusan miliar, tapi kemudian yang menjadi barang bukti dihadirkan pengadilan hanya sebagian kecil. Ternyata apa yang disita itu tidak berkaitan dengan pokok perkara. Ya. Artinya apa yang disita itu adalah hasil usaha sendiri, bukan menjadi materi daripada pokok perkara. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini? Apakah kemudian lantas Dewas mengajukan sanksi? Nah, sanksi ini kemana? Ke penyidiknya, ke ketua timnya, atau ke pimpinan KPK-nya? Karena setahu saya semua digelar di pimpinan KPK untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau tidak tersangka. Kemudian sanksi apa kira-kira yang akan saudara lakukan ketika saudara menemukan kasus di mana TSK tidak dituntaskan lebih dari 2 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ini ada banyak hari ini status TSK yang sandangan pada seorang tapi sudah lebih dari 2 tahun tidak dituntaskan. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan orang-orang yang di status TSK tapi tidak juga masuk ke pengadilan, dan termasuk juga kasus-kasus besar yang
belum tuntas. Laporan ICW ada sekitar 18 kasus besar yang belum tuntas hingga hari ini. Apa yang saya lakukan dengan pimpinan KPK atau dengan pelaksana yang ada di KPK. Saya kira itu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir. Izinkan Ketua, tentu saya berusaha untuk bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita doakan agar kota haji dan umroh kita nggak dipotong oleh pemerintah Arab Saudi gara-gara mereka kalah 2-0 dari Indonesia tadi malam. Begitu Pak Saroni, kalau dipotong kita bisa kurang haji dan umrohnya. Yang kedua, saya sebagai anggota DPR RI, ya, daerah pemilihan Aceh dan masyarakat Aceh tentu bersuka cita karena saudara Mirwaji ini salah seorang calon dewas, ya, berasal dari Aceh. Ya, jadi saudara ini seperti sudah di depan pintu, ya, tinggal apakah pintu itu dibuka atau tidak, sangat tergantung dengan kemampuan saudara memberikan keyakinan kepada Komisi 3 bahwa saudara layak dan patut untuk menjadi salah seorang anggota atau komisioner Dewan Pengawas di KPK nantinya. Yang ketiga, kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara hukum dan demokrasi. Jadi negara hukum merujuk kepada konstitusi dan demokrasi itu salah satunya adanya pengawasan dan pembatasan. Nah, oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang Susatyo bahwa Dewas itu dihadirkan dalam rangka untuk memastikan KPK itu on the track, tidak menjadi alat untuk memukul orang lain. Nah, karena itu Dewas sebenarnya sangat penting, sangat strategis di tubuh KPK, dan memang dalam kenyataannya mungkin ya karena untuk pertama kali Dewas itu ditentukan oleh pemerintah, ya, sehingga kemudian ada gap antara komisioner dan Dewas. Ibaratnya seperti Tom and Jerry, ya, dalam film kartun yang sering dilihat oleh anak-anak itu. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya pikir kita harus memahami bahwa negara hukum yang demokratis itu mensyaratkan adanya pengawasan dan pembatasan. Nah, mudah-mudahan Dewas ke depan, ya, itu bisa bersinergi, berkolaborasi dengan komisioner KPK dalam rangka untuk meningkatkan integritas. Ya, jadi bukan integrasi ini dalam makalah ini integrasi, seharusnya integritas, ya. Yang saya baca itu integritas bukan integrasi. Meskipun integritas dan integrasi itu beda tipis, ya. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan Dewas ke depan, ya, itu bisa berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan integritas KPK melalui transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas. Demikian Pak Saroni, ya. Kami seperti yang Pak Adang Darajatun sampaikan tadi berharap agar keterbukaan dan akuntabilitas pegawai ini seperti apa, ya. Kita sadar beberapa waktu lalu ada puluhan pegawai KPK yang berjaga di rutan KPK itu melakukan pungli, pungutan liar. Nah, ada juga istilah lainnya Pak Bambang Susatyo, ya, namanya susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Ya, ini tidak ada kaitan dengan pornografi dan porno apalah, ya, tapi istilah di lapangan begitu, ya. Oleh karena itu sekali lagi kita dikejutkan dengan pegawai rutan yang melakukan pungli sehingga kemudian mereka diberhentikan, dipecat, tidak hormat, dan mereka sedang diproses. Saya tidak tahu apakah sebahagian sudah selesai proses hukumnya. Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak tampak, ya, ada ruang-ruang gelap ternyata di dalam, sehingga kemudian mereka bisa melakukan pungli. Nah, ini mudah-mudahan pegawai di KPK itu bisa menjadi bahagian yang tidak terpisahkan, sehingga kemudian
komisioner KPK, Dewas, dan pegawai KPK bisa menjaga marwah dan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian, kami mendoakan mudah-mudahan saudara bisa menjadi bahagian dari anggota Dewas. Terima kasih Pak Saroni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.